Selamat pagi Bapak Tommy Michael. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pandangan D.N. Aidit tentang demokrasi yang diambil dari karyanya Menempuh Jalan Rakyat. Buku ini memberikan gambaran yang mendalam mengenai konsep demokrasi rakyat yang diusulkan oleh Aidit, khususnya dalam konteks perjuangan kelas pekerja dan kaum tani di Indonesia. Mari kita mulai dengan memahami konteks pemikiran beliau. D.N. Aidit adalah salah satu pemimpin penting di Indonesia, khususnya sebagai Ketua Partai Komunis Indonesia atau yang sering disebut PKI. Pada era pasca kemerdekaan, Indonesia berada di persimpangan berbagai ideologi dengan pertarungan antara kapitalisme, sosialisme, dan nasionalisme yang sangat kuat. Dalam konteks ini, Aidit menolak konsep demokrasi liberal yang diterapkan di negara-negara barat. Menurutnya, demokrasi liberal hanya melayani kepentingan kelas kapitalis dan tidak relevan bagi Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah kaum pekerja dan tani. Aidit memperkenalkan konsep demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Menurut pandangannya, demokrasi haruslah didefinisikan sebagai sistem politik di mana kekuasaan sepenuhnya berada di tangan mayoritas rakyat, yaitu kaum pekerja dan tani. Demokrasi rakyat berbeda dengan demokrasi liberal, yang dalam pandangannya cenderung melanggengkan kekuasaan kaum borjuis. Bagi Aidit, demokrasi rakyat adalah tahap awal menuju sosialisme, di mana negara dan alat-alat produksi dikuasai oleh rakyat secara kolektif, sehingga keadilan sosial dan ekonomi dapat tercapai. Dalam menempuh jalan rakyat, Aidit secara konsisten mengkritik demokrasi liberal. Menurutnya, demokrasi liberal cenderung melanggengkan kekuasaan kelas kapitalis, di mana hak politik dan yang dijanjikan hanya sebatas formalitas dan tidak berdampak signifikan bagi kelas pekerja. Demokrasi liberal menurut Aidit memberikan kebebasan politik yang semu karena kekayaan dan kekuasaan ekonomi tetap berada di tangan segelintir elit. Ini menciptakan ketimpangan yang sangat besar dan berlawanan dengan prinsip keadilan sosial yang ia perjuangkan. Sebagai jawaban terhadap ketimpangan yang diciptakan oleh demokrasi liberal, Aidit mengusulkan adanya revolusi sosial. Baginya, reformasi politik yang bersifat gradual tidak akan cukup untuk mengubah sistem yang mendasar. Dibutuhkan revolusi yang melibatkan seluruh rakyat pekerja untuk menggulingkan tatanan kapitalis. Revolusi sosial ini menurut Aidit adalah jalan menuju pembentukan negara yang benar-benar demokratis, di mana kaum proletar memiliki kendali atas produksi dan distribusi kekayaan. Hanya melalui revolusi ini, keadilan sosial yang sejati dapat terwujud. Dalam pandangan Aidit, negara dalam demokrasi proletar tidak lagi menjadi alat untuk menindas rakyat, seperti dalam demokrasi kapitalis. Sebaliknya, negara berperan sebagai alat perjuangan kelas pekerja untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Negara proletar akan mengelola sumber daya dan alat-alat produksi secara kolektif, memastikan bahwa hasil kekayaan negara didistribusikan secara merata kepada seluruh rakyat. Hal ini mencakup kebijakan seperti nasionalisasi industri besar dan reforma agraria yang berpihak pada petani kecil. Pandangan demokrasi Aidit pada akhirnya bermuara pada pembentukan masyarakat sosialis. Dalam masyarakat sosialis tidak ada lagi kelas sosial yang dominan karena semua alat produksi dan kekayaan negara dimiliki secara bersama. Sosialisme ini menurut Aidit adalah bentuk demokrasi yang paling ideal, di mana seluruh rakyat memiliki hak yang setara atas sumber daya dan pengambilan kekuasaan politik. Aidit meyakini bahwa sosialisme adalah satu-satunya sistem yang bisa menghapuskan eksploitasi dan ketidakadilan, karena demokrasi liberal yang berbasis pasar bebas tidak dapat memberikan keadilan bagi seluruh rakyat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya yang terhormat Bapak Tony Michael selaku dosen Unpad Prodi Ilmu Hukum. Perkenalkan, nama saya Faida Safa Asarina. Di sini saya akan mencoba memberikan sebuah perspektif mengenai pandangan Aidit tentang demokrasi dan bagaimana ia melihat penerapannya dalam konteks demokrasi saat ini. Namun, perlu diingat bahwa pandangan ini berasal dari pemikiran Aidit pada zamannya, yang tentu saja berbeda dengan konteks demokrasi yang ada saat ini. Aidit sebagai seorang pemikir komunis melihat demokrasi sebagai sebuah alat penting untuk mencapai perubahan sosial dan ekonomi yang lebih adil bagi rakyat. Ia berpandangan bahwa demokrasi sejati hanya dapat terwujud apabila dikaitkan dengan perjuangan untuk menghapuskan eksploitasi manusia atas manusia. Dalam pemikirannya, demokrasi harus ditujukan untuk memberdayakan kaum buruh dan petani serta mengakhiri dominasi kaum kapitalis dan tuan tanah. Pada zaman Aidit, Indonesia menghadapi tantangan dalam mewujudkan demokrasi yang benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Berbagai kekuatan politik dan ekonomi masih berusaha mempertahankan status quo dan menghalangi perubahan mendasar. Dalam konteks ini, Aidit melihat perlunya gerakan massa yang kuat dan terorganisir untuk memperjuangkan demokrasi yang lebih progresif. Selain itu, Aidit memiliki pandangan yang khas mengenai demokrasi yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran Marxis-Leninisme. Ia melihat bahwa demokrasi sejati hanya dapat dicapai melalui penghapusan sistem kapitalisme dan eksploitasi manusia atas manusia. Menurut Aidit, demokrasi harus membawa perubahan fundamental dalam struktur ekonomi dan sosial masyarakat. Ia berpendapat bahwa demokrasi yang hanya terbatas pada asas politik tanpa diikuti perubahan ekonomi akan tetap menguntungkan kaum bourgeois dan memperpanjang dominasi mereka. Dalam pandangan Aidit, demokrasi sejati harus didasarkan pada partisipasi aktif dan pemberdayaan kaum buruh, petani, dan lapisan masyarakat tertindas lainnya. Ia menekankan perlunya gerakan massa yang terorganisir untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan melawan kekuatan konservatif yang berusaha mempertahankan status quo. Jika kita lihat dalam konteks demokrasi Indonesia saat ini, tentu terdapat banyak perbedaan dengan apa yang dibayangkan oleh Aidit. Sistem demokrasi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan pasca reformasi 1998 dengan adanya pemilu yang lebih terbuka, kebebasan pers, dan ruang bagi partisipasi masyarakat sipil, sehingga kita telah melalui reformasi dan memiliki sistem demokrasi yang jauh lebih terbuka dan kompetitif. Meski masih terdapat tantangan seperti masih adanya pengaruh kekuatan ekonomi tertentu dalam politik, rakyat memiliki kebebasan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam menyuarakan aspirasinya. Oleh karena itu, dalam menerjemahkan pemikiran Aidit tentang demokrasi ke dalam konteks saat ini, perlu adanya penyesuaian dan adaptasi tentunya. Semangat untuk memberdayakan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi tetap relevan. Namun, cara-cara pencapaiannya harus disesuaikan dengan situasi dan dinamika demokrasi yang ada saat ini. Namun, beberapa isu yang menjadi perhatian Aidit, seperti dominasi kekuatan ekonomi tertentu dalam politik, serta masih adanya kesenjangan ekonomi dan sosial, masih relevan untuk dibahas dan diperjuangkan dalam konteks demokrasi saat ini. Untuk menerjemahkan pemikiran Aidit ke dalam konteks demokrasi modern, beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain yaitu pertama, mendorong memperdayakan ekonomi rakyat, misalnya melalui pengembangan koperasi, usaha mikro kecil, dan kebijakan ekonomi yang berpihak pada kepentingan masyarakat banyak. Kedua, memperkuat peran serta organisasi masyarakat sipil dan gerakan sosial dalam memantau dan mengawasi jalannya demokrasi, serta memperjuangkan kepentingan kelompok-kelompok marginal. Yang ketiga, memperluas akses dan partisipasi masyarakat dalam memproses pengambilan keputusan baik di tingkat lokal maupun nasional. Yang keempat, menegakkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan negara dan kebijakan pemerintah. Dengan memahami pemikiran Aidit dalam konteks zamannya, namun juga beradaptasi dengan realitas demokrasi saat ini, diharapkan dapat ditemukan jalan untuk mewujudkan demokrasi yang lebih substantif dan membawa perubahan positif bagi rakyat Indonesia. Pada akhirnya, penting untuk memahami pemikiran Aidit dalam kerangka zamannya, namun juga melihat bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan secara kreatif dan konstruktif dalam konteks demokrasi modern Indonesia. Hal ini membutuhkan kajian yang mendalam dan upaya untuk menjelaskan antara pemikiran masa lalu dengan realita. Menurut saya seperti